Iya, bilang kasih iya. Dan kasih iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il alam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayyidil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khotamah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, baik ikhwan maupun akhwat yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, baginda yang mulia tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau, kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat utama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Telah diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang keempat halaman 331. Qala al-kutub al-arifillah al-imam Asy-Syaikh Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubba. Hada muhalun fil qiyasil badi'. Law kana hubbuka shadiqan la ataqtahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Telah bertutur kata al-kutub al
arifillah al-imam as-syekh Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan ta'sil ilaha wa anta tudhirul hubba. Engkau memaksiati Allah, engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengakui bahwa engkau mencintai Allah, padahal engkau mengakui bahwa engkau cinta kepadanya. Tapi kenapa engkau memaksiati Allah? Kenapa engkau berani berbuat durhaka kepada Allah? Kenapa engkau berani melalaikan, mengabaikan, bahkan meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah? Engkau mengakui cinta kepada Allah, tapi kenapa engkau tidak pernah menyebut namanya? Tidak mau berzikir kepada Allah, bahkan justru melupakan Allah, bahkan justru engkau sibuk dengan urusan duniamu sampai engkau lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada engkau. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubba. Engkau memaksiati Allah padahal engkau mengetahui, padahal engkau mengakui bahwa engkau mencintai Allah. Hada muhalun bil qiyasil badi. Secara logika hal ini sangatlah aneh. Kok aneh? Ngaku cinta tapi memaksiati kepada yang dicintainya. Ngakunya cinta kepada Allah, tapi kok berani meninggalkan larangan-larangan Allah. Ngakunya cinta kepada Allah, tapi kok melupakan Allah, enggak mau berzikir kepada Allah, padahal ngakunya cinta. Hada muhalun fil qiyasil badi'. Secara logika hal ini sangat aneh, sangatlah aneh. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Karena jika cintamu jujur kepada Allah, jika cintamu benar kepada Allah, pasti engkau akan tunduk kepadanya. Pasti engkau akan patuh, tunduk, menjalankan perintah-perintahnya, walaupun perintahnya pahit, walaupun perintahnya menanggung resiko, walaupun perintahnya taruhan nyawa. Dan engkau pasti akan menjauhi larangan-larangannya, walaupun larangan-larangannya engkau sukai sesuai dengan hawa nafsumu, tapi engkau mampu meninggalkan larangan-larangannya karena di hatimu ada cinta kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintainya pasti dia taat. Kalau kita cinta, pasti kita akan mencintai kepada orang yang, pasti kita akan taat kepada orang yang kita cintai. Para jamaah, jadi kalau orang aku cinta kepada Allah, tapi larangan-larangan Allah dilabrak, dilanggar, perintah-perintahnya ditinggalkan, itu cintanya bohong. Cinta hanya sebatas di lisan, tapi di hati kosong. Nah, demikian apa yang telah disampaikan oleh Al-Qutub Al-Arifillah Al-Imam As-Syekh Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Keterangan tersebut ada dalam kitab Ihya Ulumuddin
juz yang keempat halaman 331. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sesuai kemampuan kita masing-masing, dan jangan lupa sandaran vertikal kita kepada Allah diperkuat melalui prestasi ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadikan hubungan dengan Allah seperti kita menjadikan hubungan dengan mobil ambulans. Nah, jangan sampai. Jadi para hukama mengatakan jangan sekali-kali engkau jadikan hubungan dengan Allah seperti hubunganmu dengan mobil ambulans. Engkau hanya menghubunginya di saat engkau darurat saja. Akan tetapi di saat engkau tidak darurat, engkau tidak menghubungi mobil ambulan itu. Nah, jangan sampai hubungan kita kepada Allah seperti kita berhubungan dengan mobil ambulan. Akan tetapi jadikanlah hatimu selalu bergantung kepada Allah. Jadi kita agar berusaha untuk selalu menggantungkan hati kita kepada Allah, menyandarkan hati kita pada Allah. Artinya hubungan vertikal kepada Allah harus diperkuat, diperkokoh, jangan sampai putus, baik saat darurat maupun di saat lapang. Ingatlah selalu kepada Allah, berzikirlah selalu kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, selalu ingat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya selalu ingat kepada Allah dan selalu berusaha mendekatinya dengan prestasi ibadah, dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan beribadah kepadanya adalah merupakan sumber kebahagiaan. Jadi mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, selalu mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, selalu mendekati Allah dengan sungguh-sungguh, kulluha madaru kulli sa'adah. Itu semuanya adalah merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana engkau dekat dengan orang yang engkau cintai. Ketika engkau dekat dengan orang yang engkau cintai, engkau akan merasa bahagia. Engkau akan merasa senang. Engkau tersenyum dengannya. Ingat, ketika dua orang remaja-remaji di saat saling cinta mencintai, di saat mereka keduanya sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, begitu ketemu, gimana perasaan tuh? Bunga-bunga. Wah, berbunga-bunga hatinya, senang, bahagia, walaupun Gak punya duit. ya, walaupun korban duit itu nggak terasa sebanyak apapun yang korbankan. Walaupun jauh, ya, melewati sawah ladang, naik turun gunung, hujan turun, petir halilintar menggelegar, begitu sampai ketemu dengan sang kekasih, hilang semuanya capek. Maafai jalan satapak.
Gajuk-juk kahiji lembut teka rasa capena sebab ayah nu dipika cinta. Walaupun kita jauh datang ke sini karena dasar cinta kepada Allah, semuanya nggak terasa, yang ada bahagia. Itu orang kalau sudah cinta sama Allah begitu, yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan menjadi ringan. Bahkan tali tiang gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Bahkan tubuh bersimbah darah di medan perang membela agama laksana mandi dengan air bus. Itulah kalau orang cinta sama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, selalu mendekati Allah, itu adalah semuanya merupakan sumber kebahagiaan. Kulluha madaru kulli sa'adah fid dunya wal akhirah. Selanjutnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika seandainya apabila misalnya umpama jikalau dengan mendekati Allah hati kita tidak merasa bahagia, malah justru merasa gerah, merasa panas, berarti itu menunjukkan bahwa di hatimu belum ada cinta kepada Allah. Belum ada. Kalau orang di hatinya ada cinta kepada Allah, zikir sebanyak apapun, ya tetap yang ada asik, enjoy, yang ada nikmat, yang ada bahagia. Nggak ada istilah mengeluh, nggak ada istilah kesel. Semakin lama berzikir kepada Allah, diibaratkan seperti orang semakin dekat kepada kekasihnya. Bila kamu di sisiku. Ini harus Pak Ujang yang nyanyi, Pak Ujang. Ya, tuntaskan. Ini kaitan dengan zikir. Kamu di situ maksudnya Allah. Pak Ujang suaranya kayak Romai Rama. Diliput. Diliput ini. Insyaallah. Di sisimu. Oh iya. Hati rasanimu. Masya Allah. Jadi apabila kita merasa dekat dengan Allah, hati kita akan sahdu, akan tenang, akan tentram batin kita, damai jiwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Sebab ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa dengan sebab kita mendekati Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk meraih bahagia yang hakiki. Insya Allah. Anda ingin bahagia, jangan jauh dari Allah. Anda ingin sukses dunia akhirat, jangan jauh dari Allah. Terus deketin Allah, terus deketin. Melalui apa? Melalui perintah-perintahnya kita jalankan, terutama memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena alamat hubbillah, hubbu dzikrillah. Alamatnya, tandanya, cintanya, tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah. Ia suka berzikir kepada Allah. Tapi itu baru tanda, belum bukti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cinta itu dengan mentaati semua yang diperintahkannya, yang datang dari kekasihnya, yaitu yang datang dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mentaati semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat yang ketiga Ali Imran juz yang ketiga ayat 31. Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, kul in kuntum, lamun ono sira kabeh ngertos. Pak Jainal Abidin ngertos? Ngertos, Pak. Insyaallah. Mboten. Beliau jebolan pondok pesantren mana? Ah, Tugu Ireng. Tebu poek, Pak. Ini sebenarnya beliau di kampungnya ini kasepuhan, tokoh, disembuhkan oleh warga masyarakatnya. Amin. Beliau dipercaya oleh warganya untuk membimbing mereka. Jadi beliau ini sebenarnya kalau menurut saya profesor Kiai Haji Doktor Kiai Haji Jainal Abidin Al-Butuhe. Ilmu kali ya, ilmu. Iya, maksudnya butuh ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Allah, salah satu di antaranya dengan mentaati, melaksanakan semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah, "Qul in kuntum," katakanlah jika ada kalian tuhibbuna, benar-benar mencintai Allah kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kita disuruh mengikuti Rasulullah kalau kita benar-benar cinta kepada Allah. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Hei Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku ini utusan Allah. Cintai aku, dekati aku, ikuti aku. Ayo berjuang bersamaku untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Ayo menyembah Allah bersamaku, ikuti aku." Nah, kalau kita sudah mampu mengikuti Rasulullah, melaksanakan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, mencontoh akhlaknya dan sebagainya, maka berarti kita sudah punya bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Insya Allah dengan mencintai Rasulullah, kita akan bisa mendapatkan kecintaan Allah. Dengan mendapatkan kecintaan Allah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Dengan mendapatkan kecintaan Allah, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, bersih. Engkau akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dosa-dosamu bersih diampuni Allah, dan Allah menyiapkan surga sebagai tempat kembalimu. Itulah kalau kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mentaati utusannya, kekasihnya, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersalawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad irhabana biwujud
وصاد مرحبا مرحبا واهدنا نجاة سبيلي كي به رشد ونور شاد ربي بلغنا بداري بديواني خير ما صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا Demikian materi hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir semuanya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, yang hidayah, dan kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu kita masing-masing dalam rangka ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya dan keluarga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa nawadi amadayati rabbal alamin ya muhailal juni wal karami ya muhailal juni wal karami Rabbi tampana bibarakatihim wa adinal husna bihurmatihim wa bitabi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani
Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وجدتنا وجدتنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن هدانا وهدينا إلى الخير ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا وسلم إخواننا المسلمين الذين يحجون بهذا الأمر واجعلهم حجا مبرورا وجنة مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين بارك لنا في كل ما أعطيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.